Halo kawan-kawan pecinta catur, kembali lagi bersama saya Master Gelap. Saking gelapnya, kalah mulu. Iya. Di video ini, saya akan mempersembahkan sebuah pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat amazing, di mana idola kita bersama, yaitu Safira Devi Haravesa, berhadapan dengan Grandmaster asal Kanada. Wow, luar biasa. Pada pertandingan ini, Safira menyajikan langkah-langkah yang tidak biasa, langkah-langkah yang super duper brilian. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah Grandmaster asal Kanada ini, apakah Safira akan menunjukkan performanya dalam pertandingan ini? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke, baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Safira megang buah hitam, sementara Grandmaster asal Kanada megang buah putih. Grandmaster asal Kanada memulai pembukaan dengan E4, dijawab dengan E5, pembukaan yang sangat agresif, kemudian putih D4 mendobrak pusat, Safira mengembangkan kuda ke C6. Grandmaster asal Kanada memainkan C3, kemudian Safira pion kali pion, langsung saja pionnya disikat, mas bro. Kemudian putih pion kali pion, Safira D5, putih E5 menolak makan pion, ya. Kemudian Safira memainkan kuda E7, putih kuda C3 dimainkan, kemudian Safira kuda G6, putih kuda F3, masih teori ya, masih textbook. Kemudian Safira gajah dimainkan ke E7. Idenya apa? Idenya untuk rokade. Kemudian putih gajah dimainkan ke D3. Safira langsung rokade. Kemudian putih H4 dimainkan. Idenya apa? Idenya untuk mengganggu pertahanan daripada Raja Safira. Kemudian Safira memainkan gajah B4 mengancam kuda, ya, sekaligus spinning Raja Putih. Putih gajah dimainkan ke D2 untuk menopang kuda. Hitam kuda dimainkan ke E7. Dan pada langkah selanjutnya, putih melakukan sacrifice, yaitu sacrifice the bishop. Boom. Kenapa ini disebut langkah blunder? Menurut kalian gimana? Jadi, menurut Stockfish, ini langkah blunder karena apa? Karena tidak ada kompensasi. Biasanya kalau seseorang itu melakukan sacrifice atau pengorbanan, harus ada kompensasi. Tapi ini tidak ada kompensasi. Jadi, dari partai catur ini kita belajar putih salah perhitungannya. Jadi kalau kita melakukan pengorbanan itu harus ada perhitungan ya, jangan asal gitu. Apa langkah terbaik daripada putih tadinya di sini? Langkah terbaik putih di sini adalah memainkan pion ke A3, mengusir gajah. Itu langkah terbaik daripada putih. Tapi sayang, seribu sayang, putih mengorbankan bishopnya. Sacrifice the bishop. Kemudian Safira langsung sikat gajahnya karena Safira berpikir ini langkah blunder. Gajah kali H7. Putih memainkan kuda G5 skak. Apakah ini mengganggu pertahanan hitam? Tentu saja tidak. Ya, jadi gajah putih tadi itu langkah yang sangat blunder dan kurang perhitungan. Kemudian Safira memainkan raja ke G8 dan rajanya baik-baik saja, nggak ada masalah.
Putih memainkan G4, Safira F6, idenya untuk mengusir kuda. Kemudian putih Queen C2. Ya, lagi-lagi putih. Lagi-lagi putih mengorbankan perwiranya, guys. Wow, luar biasa. Safira pion kali kuda. Jadi kalau kita perhatikan di sini, putih sudah kehilangan 2 perwiranya. Ya, apakah ini akan checkmate? Putih pion kali pion, ancaman cek di petak H7 ya. Ancaman menteri H7 skak. Kemudian hitam memainkan gajah F5. Langsung taktis ya. Gajahnya dikorbankan. Putih pion kali gajah. Serangan putih di sini mandek, tertutup. Karena apa? Karena masih banyak perwira yang bisa menghalangi. Kemudian Safira memainkan kuda kali F5. Pionnya disikat, kawan. Putih frustasi, lalu dia melakukan rokade panjang. Karena nggak mungkin rokade pendek ya kan, karena di sayap raja sudah rusak ya, struktur pion sudah rusak. Safira kuda kali D4. Putih menteri D3 dimainkan. Safira C5. Putih benteng H3 dimainkan. Kuda daripada Safira yang ada di F5 ini sangat kuat sekali ya. Sangat kuat sekali. Dan karena kudanya, maka serangan daripada putih ini mandek, guys. Kemudian Safira memainkan C4, mengusir menteri. Menteri dimainkan ke B1, dan ini langkah kesalahan. Langkah yang tidak akurat. Safira gajah kali kuda. Kenapa dia menukar perwira? Karena Safira sudah unggul 1 perwira. Unggul 1 perwira lawan Grandmaster itu sangat luar biasa, guys. Kemudian putih bishop kali bishop. Safira memainkan queen kali G5 skak. Putih gajah D2 dimainkan menutup skak. Safira menteri G4. Ini juga dianggap langkah yang kurang akurat. Putih benteng dimainkan ke H1. Ya, idenya apa? Idenya untuk skak di petak H8. Kemudian Safira memainkan kuda ke E2 skak. Raja dimainkan ke C2, nggak mungkin ke D1 ya kan, karena itu open, guys. Kemudian Safira memainkan kuda ke D4 skak. Putih dengan langkah paksaan, yaitu Raja D1. Boom. Ini langkah paksaan, guys. Kemudian Safira lagi-lagi menyerang raja daripada putih dengan kuda C3 skak. Boom. Raja terpaksa ke C1. Ya. Kemudian Safira memainkan kuda E2 skak. Putih rajanya diuber-uber. Raja dimainkan ke C2. Dan temukan langkah daripada Safira, langkah pamungkas daripada Safira. Paus video ini, temukan langkah terbaik daripada Safira.
Yuk, benar saja langkah terbaik daripada Safira di sini yaitu menteri dimainkan ke E4. Boom! Dan ini pun skakmat. Skakmat yang paling membagongkan. Kalau kita perhatikan ya, di sini Safira sudah menang telak, menang perwira, menang posisi dan sebagainya ya. Jadi yang memenangkan pertandingan ini adalah Safira. Grandmaster asal Kanada ini tunduk dengan seorang wanita berhijab bernama Safira. Kalau kita perhatikan di mana letak kesalahan daripada putih di sini? Di mana letak daripada kesalahan? Jadi ya kalau kita perhatikan ya, kenapa bisa seperti itu? Mana momen krusialnya? Apa langkah yang menentukan? Jadi ada satu langkah yang menentukan. Ya, kalau saya analisis partai catur itu, biasanya saya akan menemukan satu langkah kesalahan dan itu akan mempengaruhi semuanya seperti efek domino. Kalau kita perhatikan di sini, ya posisi masih seimbang ya. Langkah kesalahan daripada putih yaitu Bishop kali H7, skak. Ini sacrifice yang sangat membagongkan, tidak ada kompensasi. Salah perhitungan ya. Kemudian Safira ya sikat gajahnya dari sini awalnya ya. Padahal ya kalau misalnya ini putih mau menyerang itu bisa melakukan dengan ya bisa menyerang gajah, ya bisa juga dengan mendorong pion. Ini juga masih cukup sebanding guys ya. Masih sangat-sangat cukup sebanding. Atau bisa mungkin kalau misalnya dijawab dengan langkah seperti ini kan sangat mengganggu ya buat oh, hitam ya. Dan kalau misalnya dimakan, ya ini sangat-sangat bagus sekali buat putih. Ya kemenangan ada di tangan putih. Kalau misalnya tidak dimakan, ini juga sangat mengganggu sekali ya, sangat mengganggu sekali buat hitam ya. Ya kalau ngasal-asal melakukan serangan ya bisa seperti ini guys, bisa berabe. Oke, jadi pelajaran yang kita ambil dari pertandingan catur kali ini adalah jangan sembarangan memberikan perwira gratis ya. Jangan asal-asal melakukan pengorbanan, jangan asal-asal melakukan sacrifice. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.